Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 13 Februari 2022. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Berburu Harta Karun. Berburu Harta Karun. Firman Tuhan terambil dalam Matius 13 ayat yang ke-44. Demikian bunyi firman Tuhan. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan berburu harta karun yang terdapat dalam Matius 13 ayat yang ke-44, sehingga kami boleh menemukan harta karun yang sesungguhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau berbicara tentang masalah harta dan perhartaan, itu adalah kebutuhan manusia. Kalau kita dicukupkan oleh harta yang cukup dalam hidup kita, kita akan mengalami ketenangan karena uang dan harta itu bisa menjawab banyak persoalan dalam kehidupan. Namun harta pun juga punya keterbatasan dan sisi-sisi bahayanya. Sahabat seperjalanan, mari kita belajar seimbang melihat kedua hal ini. Karena harta secara ekonomi, harta secara materi adalah bagian juga berkat Tuhan yang diberikan dari mulai perjanjian lama. Bagaimana Abraham diberkati, bagaimana Salomo diberkati, bagaimana Daud diberkati, dan bagaimana anak-anak Tuhan di zaman terdahulu termasuk Ayub diberkati dengan harta-harta yang berlimpah. Namun kami ingin belajar dan juga sahabat seperjalanan bagaimana seimbang menyikapi hal tersebut. Dalam firman Tuhan yang kita baca, Matius 13 ayat yang ke-44, itu harta diumpamakan dengan hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, lalu ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab itu sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Ada pergantian harta. Di sini bertemu dengan dua harta. Harta yang pertama adalah hal kerajaan sorga. Jadi artinya orang yang menjual seluruh miliknya itulah harta yang dia miliki. Kemudian dia menggantikan dan membeli harta yang dari harta yang ada di tangannya. Kemudian dia membeli harta yang dikatakan dalam firman Tuhan yang ada di ladang, yang ada di bawah tanah. Dan dia membeli apa yang ada di dalam tanah, kemudian melepaskan apa yang ada di dalam genggaman tangannya. Melepaskan apa yang ada dalam genggaman tangannya dan membeli apa yang ada di dalam tanah. Sahabat seperjalanan, harta yang ada di dalam tanah atau harta karun tentu tidak terlihat. Setiap harta karun yang ditemukan itu kalau tidak di dalam tanah, ada di dalam perairan atau di tempat-tempat yang tidak diketahui oleh orang sebelumnya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa makna keduanya? Yang pertama kita akan bahas tentang harta karun secara materi. Kata karun, harta karun adalah sebuah kisah yang ada di dalam catatan yang namanya memang karun. Karun itu disebutkan sepupu dari Nabi Musa. Jadi karun ini sangat kaya raya, luar biasa. Dia punya segala sesuatu. Namun dia sangat pelit tatkala dia dimintakan untuk berbagi berkat, berbagi sedekah, melepaskan sebagian hartanya. Dia tidak rela untuk memberikannya. Seakan-akan bahwa harta karun itu adalah nyawanya. Dalam kisah tersebut dikatakan lalu kemudian Tuhan menghukum karun ini yang namanya memang karun. Menghukum karun ini sepupu Nabi Musa, seluruh hartanya itu tenggelam ke dalam tanah. Dan kemudian karena karun tidak mau melepaskannya, maka karun pun tenggelam ke dalam tanah bersama dengan seluruh harta bendanya dan karun mengalami kematian. Itulah kisah tentang karun. Oleh sebab itu kenapa disebut harta karun. Mungkin sahabat seperjalanan baru kali ini mendengar tentang kisah ini. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, jadi harta karun dalam istilah finansial, kalau kita boleh katakan, apa yang dikisahkan tersebut memang seperti demikian.
Apapun yang ada dalam genggaman kita pada akhirnya akan masuk ke dalam tanah. Dan setiap kita pun sewaktu kita menggenggam apapun yang ada di dalam dunia ini, kita juga akan masuk ke dalam tanah bersama-sama dengan semua harta benda yang kita miliki. Tidak ada yang kekal. Tentu sahabat seperjalanan, saya berdoa dalam kondisi ekonomi yang sulit ini, Tuhan memberkati kita dengan finansial yang cukup. Kalaupun tidak berlimpah, berdoa agar pendapatan untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan keseharian kita itu boleh berjalan dengan lancar. Dan Tuhan pun menjanjikan. Tuhan menjanjikan makanan, Tuhan menjanjikan minuman, Tuhan menjanjikan perlindungan, Tuhan juga menjanjikan kecukupan. Sahabat seperjalanan, namun mengapa bahwa perumpamaan ini berbicara orang itu melepaskan harta dalam genggamannya untuk membeli harta yang ada di dalam tanah. Pengertian harta yang di dalam tanah dikaitkan dengan kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu dikaitkan dengan banyak aspek dalam hidup, harta-harta yang tidak semata-mata harta material, harta benda dalam bentuk emas, perak, permata, dan uang. Sahabat seperjalanan, saya coba gambarkan apa yang dimaksud dengan hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam. Kalau kita berbicara saudara tentang harta karun yang sesungguhnya, maka firman Tuhan berkata keselamatan dalam Kristus adalah harta yang paling pertama. Yang kedua adalah kekekalan. Tatkala kesementaraan dilepas, kita punya kekekalan. Kekekalan hidup di masa-masa yang berikut dan kefanaan itu akan ditinggalkan. Kita akan berjuang mencari kebahagiaan, bukan hanya kesuksesan. Karena orang sukses belum tentu bahagia, tapi orang bahagia dia sukses untuk mencapai kebahagiaan. Sahabat seperjalanan, kita berjuang untuk karakter-karakter Kristus di atas pesona. Yang kita perjuangkan adalah karakter dan bukan pesona-pesona lahiriah. Yang kita perjuangkan adalah keluarga, bukan jabatan. Apa artinya kita dapatkan segala sesuatu di luar rumah tangga kita, namun rumah tangga kita berantakan, rumah tangga kita acak-acakan. Makanya ada lagu, ya, harta yang paling indah adalah keluarga. Kurang lebih seperti demikian. Jadi berjuanglah yang utama keluarga selain aspek yang apa yang ada yang di luar. Berjuanglah kita dekat dengan Tuhan, bukan dekat dengan dunia ini. Maka itulah harta karun yang sesungguhnya. Berjuanglah kita tidak hanya mengumpulkan, tapi kita belajar berbagi. Maka kita sedang memperjuangkan harta karun yang sesungguhnya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, macam-macam harta karun. Ada harta yang ada dalam genggaman tangan kita, dan ada harta yang ada di dalam tanah yang tidak terlihat, dan itu yang disebut dengan kerajaan sorga. Harta yang ada dalam genggaman tangan kita, kita boleh sebut adalah kerajaan dunia. Kita boleh menjadi raja dalam dunia, kenapa tidak boleh? Tentu boleh. Tetapi ada kerajaan sorga. Setiap kehidupan yang berhubungan dengan kekekalan, setiap kehidupan yang berhubungan dengan karakter, setiap kehidupan yang berjuang bagaimana kita dekat dengan Tuhan, tidak hanya dekat dengan dunia. Kita berjuang untuk belajar berbagi, tidak hanya mengumpulkan, supaya kita jangan sampai seperti Karun, punya harta berlimpah, namun dia pelit, tidak mau berbagi. Akhirnya dikutuk Tuhan, masuk ke dalam tanah semua harta bendanya, dan dia pun masuk bersama dengan harta bendanya ke dalam tanah, maka berakhirlah kehidupan. Sahabat seperjalanan, mari kita berburu harta karun yang sesungguhnya. Tidak hanya masalah material, tidak hanya berbicara tentang emas, perak, permata dalam dunia ini, namun ada emas, perak, permata yang jauh lebih kekal yang harus kita perjuangkan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat berburu harta karun sebagaimana yang tercatat dalam Matius 13 ayat ke-44. Hal kerajaan sorga yang kita perlu perjuangkan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.